Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya. Kita akan beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada hari ini, kesempatan ini, jam ini kami bisa beribadah walaupun kami dipisahkan oleh jarak. Tapi kami percaya Tuhan mempersatukan kami di dalam ibadah. Karena di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Tuhan hadir. Kami percaya kehadiran Tuhan akan mengubah hidup kami, sehingga hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Mu tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan di belantara. Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang
tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Bapa kami dalam surga, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan akan memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dengan urapan dari Allah yang maha tinggi, urapan Roh Kudus turun ke atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua baik. Kita sehat-sehat. Ya, sehat itu penting supaya kita bisa melakukan kehendak Allah dengan lebih baik lagi. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul yang menurut saya luar biasa. Pakai bahasa Inggris saudara ya. Walaupun bahasa Inggris kita mungkin nggak sebagus native speaker ya. Tapi kita belajar. Born to trouble. Coba katakan born to trouble. Born to trouble. Artinya dilahirkan untuk susah. Nggak ada orang yang lahir susah. Nggak ada orang yang ingin lahir, punya keinginan lahir nanti susah. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kita semua ingin lahir ya, dalam keadaan yang baik gitu. Tapi kenyataannya nggak demikian saudara. Ya. Ayub pasal 5 ayat 6-8. Ayub 5, 6, 7, 8. Nah, gampang ya. Ayub 5 ayat 6, 7, 8. Ayub pasal 5 ayat 6, 7, 8. Saudara yang punya Alkitab boleh buka bersama dengan saya. Ayub 5 ayat 6, 7, 8. Ayub 5 ayat 6, 7, 8. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Ya, ini kalimat dari Elifas. Elifas ini temannya Ayub. Ketika Ayub ditimpa bencana, nah Elifas ini memberikan nasihat. Ya. Nah ini salah satu nasihatnya. Nah ada hikmat Tuhan di dalam nasihat dari Elifas. Ya. Walaupun nasihat ini mungkin kurang bijaksana disampaikan kepada Ayub. Karena Ayub mengalami kesusahan bukan melulu karena dosanya. Ya. Tetapi di dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Elifas ini mengandung kebenaran hikmat Tuhan yang kita bisa ambil. Dan ini menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kita. Saya ulangi lagi ayat 6. Karena bukan dari debu terbit bencana. Dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya. Seperti bunga api berjolak tinggi. Jadi kesusahan yang terjadi atas manusia itu sesungguhnya dikatakan dari manusia itu sendiri. Bukan dari yang lain. Ya. Ayat 8 saya selesaikan dulu. Tetapi tentu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Jadi saudara, kita bisa saja mengalami kesusahan. Tapi jangan lupa, kita tetap mencari Allah. Amin. Ya, tengah kesulitan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan. Di tengah kesusahan saat ini, ya, kita harus hidup benar. Tetap menampilkan kehidupan yang benar di mata Allah. Ya.
Nah, saudara, bencana, kesusahan itu sesungguhnya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, ya. Bukan dari Allah. Ya. Allah tidak akan merancangkan kesusahan. Nah, kalau kita lihat kehidupan manusia pertama, Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden, ya, bukan Taman Edan, Taman Eden, ya. Itu sebuah taman yang indah, ya. Di situ Adam dan Hawa, manusia itu, ya, untuk mengusahakan, ya, taman itu, ya. Nah, Tuhan sudah berpesan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat janganlah kamu makan buahnya. Di Kejadian pasal 3, oleh bujuk rayu setan, Hawa mengambil buah itu, memakannya, kemudian juga memberikan kepada suaminya Adam, sehingga mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Allah. Nah, sejak saat itu, kalau suruh baca, ya, kita baca coba ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, ya. Kejadian pasal 3, ini setelah manusia jatuh dalam dosa, ya. Dikatakan begini, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia, wanita mengandung itu susah payah. Melahirkan itu sakit, susah payah. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Jadi saudara lihat, ya, kesusahan itu terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Kalau mungkin manusia nggak jatuh dalam dosa, tidak akan mengalami kesusahan seperti ini. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Adam yang jatuh dalam dosa, dikatakan susah payah mencari rezekimu. Kalau saudara lihat ya, fakta, kenyataan, banyak orang yang susah mencari nafkah, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sampai pemerintah harus memberikan bantuan sosial. Ya, bersyukur ada pemerintah yang baik, yang memperhatikan kesulitan rakyatnya. Ini susah, karena ekonomi tidak bergulir, ekonomi tidak bergerak, stuck. Nggak ada produksi, nggak ada kegiatan. Sementara manusia tetap mesti makan. Kalau nggak makan, lapar. Kalau lapar, ya beberapa hari bisa sakit. Ya. Jadi bersyukur ada pemerintah. Ya. Tapi memang kita bersusah payah. Jangan selalu berpikir, wah enak ya kerja di kantoran. Saya dulu kerja di kantor puluhan tahun, juga sama mengalami stres, mengalami kesusahan. Karena memang itu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, jadi saudara, kesulitan sesungguhnya disebabkan oleh manusia itu sendiri. Tapi puji Tuhan saudara sekalian, ya. Tuhan memberikan solusi. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa di Kejadian pasal 3 itu, yang tadi sebagian kita sudah baca. Di ayat 15, itu sebenarnya Tuhan sudah kasih solusi. Ya. Solusinya begini, di Kejadian 3 ayat 15, ini ayat yang terkenal dari kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Perhatikan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, kepala ular, iblis, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ini janji keselamatan, proto evangelium,
Injil mula-mula, kabar baik buat manusia. Ya. Dan itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus datang ke bumi ini ya, sebagai juru selamat, menebus manusia, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di Yohanes pasal 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi kita punya potensi menjadi anak Allah. Jadi anak Allah itu dikembalikan hubungan kita dengan Allah. Ya. Dan manusia memang tetap mengalami kesulitan, tetapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita diberi karunia. Kalau di Filipi pasal 1 ayat 29, karunia apa? Nah, ini menarik saudara sekalian. Jadi waktu kita percaya pada Yesus, itu kan iman. Nah, iman itu juga kalau dibaca di sebelum kita ke Filipi ya, di 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan begini, 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi yang bisa membuat orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, Filipi 1 ayat 29 dikatakan begini. Filipi 1 ayat 29, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita dikaruniakan dua, percaya kepada Kristus, juga karunia menderita untuk Dia. Nah, apa hubungannya dengan tadi Pak? Dengan born to trouble. Nah, ada hubungannya saudara. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami trouble, ya, mengalami kesulitan. Ya. Sebelum saya lebih lanjut, di Filipi 1 ayat 29 yang tadi kita baca, ada versi yang mudah dibaca. Nah, yang mudah dibaca ini lebih bisa memberikan kita pengertian. Dikatakan begini, Filipi 1 ayat 29 ya. Allah telah memberi kehormatan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus. Ya, Allah telah memberi kehormatan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Jadi kedua hal itu maksudnya percaya kepada Kristus dan menderita untuk Kristus, itu dua hal akan membawa kemuliaan bagi Kristus. Ya, ini sebuah kehormatan kalau kita percaya kepada Yesus dan menderita untuk Dia. Jadi saudara, bagi orang percaya tidak ada lagi penderitaan, kesusahan dalam mencari nafkah. Karena tujuan kita bukan di bumi ini. Ya. Kalau di Ayub 5 ayat 7, terjemahan firman Allah yang hidup, ini jadi ada terjemahan bahasa Indonesia, salah satunya firman Allah yang hidup. Bunyinya seperti ini. Tetapi manusia cenderung kepada dosa, dan kesusahan akan terjadi sama pastinya seperti nyala api berkobar-kobar ke atasnya. Nah, jadi saudara lihat di sini. Tetapi manusia cenderung kepada dosa. Jadi kecenderungan kepada dosa itu menjadi sebuah kesusahan, menjadi sebuah trouble. Ya. Trouble itu kalau dalam kedokteran itu penyakit. Ya, trouble, stomach trouble itu artinya penyakit perut. Ya. Stomach trouble, heart trouble, penyakit jantung. Ya. Tetapi manusia cenderung kepada dosa. Dan kesusahan akan terjadi sama pastinya seperti nyala api dan berkobar-kobar ke atasnya. Ya. Jadi
kecenderungan kodrat dosa, kecenderungan dengan dosa, kecenderungan kepada dosa atau kodrat dosa itu, ya, sejak manusia dalam dosa itu ada dalam diri kita. Nah, ini menjadi trouble, menjadi masalah, menjadi suatu kesusahan, ya. Makanya saudara sekalian, kita jangan diganggu, ya, fokus kita dengan kesusahan mencari nafkah. Ya. Ini penting, saudara. Kita memang butuh sandang, pangan, papan, yaitu jelas, ya. Sandang, pangan, papan, baju, makan, tempat tinggal. Tetapi itu bukan yang utama. Karena Alkitab mengatakan kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi soal makan minum, mencari nafkah, kita harus selesaikan dengan kerja. Apapun profesi saudara, kerja yang rajin. Ya. Memang ada yang beruntung, profesinya, mungkin posisinya, jabatannya tinggi, sehingga penghasilannya tinggi. Tetapi itu bukan masalah. Ya, apapun profesi saudara, kalau saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara diberkati. Alkitab mengatakan asal ada makanan, pakaian, cukup. Ya. Orang kaya seberapa banyak dia makan? Ya, nggak bisa banyak juga. Ya, asal ada makanan, pakaian, cukup. Apalagi sudah berumur, kita nggak bisa makan yang sembarangan. Ya, kita harus jaga. Jadi jangan sampai kesusahan kita itu kesusahan dalam mencari nafkah, kebutuhan jasmani. Tetapi kesusahan kita adalah bagaimana mengatasi dosa. Bagaimana kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, bagaimana kita hidup berkenan. Nah, ini menjadi pergumulan kita. Ya, saudara. Jangan yang lain. Ya. Di 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-3 dan 4. 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 4. Dikatakan begini, 1 Tesalonika 3 ayat 3 dan 4. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Maksudnya kesusahan-kesusahan di luar kesusahan bagaimana kita mengatasi kodrat dosa, kesusahan dalam mencari nafkah. Itu jangan sampai kita digoyangkan. Bahkan kesusahan yang lain pun jangan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Artinya kita memang ditentukan untuk susah. Karena manusia ketika lahir jadi susah. Ya, karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia jadi susah. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Ya, jadi kesusahan sejak manusia jatuh dalam dosa itu hal yang biasa. Ya. Tetapi saudara, jangan sampai kita dilahirkan susah, kemudian kita mati, setelah mati kita susah. Ya, saya ulangi lagi, jangan sampai kita ya sudah memang terhisap keturunan Adam sebagai orang berdosa, kita lahir sebagai orang berdosa, orang yang susah, kemudian kita mati susah. Nah, jangan sampai kita semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus, ada jaminan keselamatan. Setelah kita percaya Yesus, kita disebut sebagai anak Allah. Bukan hanya status sebagai anak Allah, tetapi keberadaan kita harus berkeberadaan sebagai anak Allah. Yaitu punya sifat kodrat seperti Yesus yang tidak berbuat dosa. Jadi kita dilahirkan untuk bersusah payah bagaimana mengatasi kodrat dosa, berjuang bagaimana hidup berkenan di hadapan Allah, bagaimana bisa sempurna seperti Bapa di surga, bagaimana bisa seperti Kristus. Itu harus jadi kesusahan yang kita harus perjuangkan. Kenapa teruskan?
Kalau kita ngerti seperti ini, bagaimana kita berjuang bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bisa mengubah kodrat berdosa menjadi kodrat ilahi, nanti kita akan diterima di kemah abadinya. Ayat terakhir, 2 Petrus 1 ayat 3. Firman Tuhan seperti ini, saudara, sangat kita butuhkan. Karena banyak pengajaran yang menekankan kebutuhan fisik. Bagaimana diberkati, punya rumah, punya mobil. Saudara, di situasi seperti ini, seorang yang punya mobil juga nggak kepake. Mobil saya nggak dipakai udah sekian minggu. Ya, dipakai pun cuma sekali ketika ada rekaman di gereja untuk jadi pembicara. Setelah itu cuma dipanasin aja. Ya, sampai berdebu. Ya. Kita punya uang juga nggak bisa jalan-jalan. Ya. Susah, saudara. Makanya jangan sampai kita salah fokus. Ya, kita fokus hidup sebersih-bersihnya, hidup berkenan kepada Allah. Ini perjuangan. 2 Petrus 1 ayat 3. Judulnya panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lihat, kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi bagaimana bisa hidup saleh, punya kodrat ilahi, itu kita harus pergumulkan. Ayat 4, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Lihat, boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Sama tuh di ayat yang ke-5 tadi, justru karena itu kamu harus dengan bersungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh berusaha. Ayat 10 sama. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat 11 terakhir. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita kan diberi karunia iman dan juga karunia untuk menderita untuk bagi Yesus, bagi Dia. Kalau kita mau menderita, berjuang, bagaimana mengubah hidup kita ini, memiliki kodrat ilahi, memiliki status sebagai anak, bukan hanya sebagai status tetapi sebagai keberadaan. Kalau kita udah berjuang, Alkitab mengatakan dengan demikian kamu akan dikaruniakan apa? Dikaruniakan apa? Hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi ini harus menjadi kesusahan kita, menjadi pergumulan kita, menjadi perjuangan kita yang bernilai abadi. Ya. Kita akan mendapatkan mahkota, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita mau berjuang, menderita ya, bagi Kristus. Ya. Ayat yang paling terakhir, Roma pasal 8. Ayat yang ke-14.
14. Roma 8 ayat 14. Semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Allah memimpin kita karena kita anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maka orang yang nggak mau dipimpin Roh Allah, jangan-jangan dia bukan anak Allah. Kalau anak Allah, dia akan bersedia dipimpin Roh Allah. Roh Allah atau Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersuruh, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah yang berhak masuk dalam kerajaannya. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ia akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi penderitaan kita, kesusahan kita di bumi ini gak sebanding dengan kemuliaan yang kita terima bersama dengan Tuhan. Makanya kalau kita menghadapi kesusahan, ya kita dilahirkan memang untuk susah. Tapi jangan sampai kesusahan itu ya, kita salah pahami. Kita memang harus bekerja, berjuang. Tetapi yang lebih penting, kita susah payah berjuang. Bagaimana bisa berkenan? Bagaimana bisa menjadi anak Allah seperti Kristus? Di mana Bapa di sorga berkata kepadanya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ketika kita menutup mata, kita akan diberi hak penuh masuk ke dalam kerajaannya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami mengerti firman-Mu. Biar Tuhan, firman-Mu mengubah hidup kami. Untuk kami mau berjuang, bersusah payah. Bagaimana kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.